Yahoo! Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini kita akan membahas tentang pitch bend. Let's go. Oke kawan-kawan, jadi saya ingin membahas sedikit tentang pitch bend ini karena gimana ya? Karena ini sangat penting juga buat kita yang main synthesizer, contohnya. Apalagi kalau kita yang main keyboard-keyboard yang suka suara-suara aneh gitu ya, widih, suara-suara kucing aneh. Ya, ini saya akan membahas sedikit. Nah, kalian bisa lihat ini adalah tampilan Logic Pro. Baru kita akan pilih salah satu synthesizer suara synth yang biasanya saya pakai ya. Oh ya. Nah, ini adalah pitch bend. Jadi buat kalian yang nggak tahu pitch bend ini, nah ini kalau di grand piano nggak ada ya. Ini biasanya ada di keyboard-keyboard yang buat manggung gitu. Nah, gunanya ini adalah untuk merubah tone-nya, bisa naik, bisa turun gitu, sesuai seleraku. Oke, nah ini yang biasa saya pakai ya, authentic. Nah, coba kita cari authentic, apakah ada authentic. Ini dia. Oh, nih triangle lead. Ya, asik ya. Nah, ini adalah kegunaan dari pitch bend. Ini kita matiin dulu. Oke. Nah, jadi biasanya kalau pakai pitch bend itu kebanyakan itu buat naik. Jadi misalnya kita mau sol. Oke. Nah, kalau nggak ada pitch bend kita bisa pakai. Ya, kelihatan dari sini ya. Oke. Saya ganti view-nya deh. Oke, ini view-nya better ya. Oke, mantap. Ya. Oke. Nah, jadi pitch bend ini, kalian lihat yang sebelah kiri sini. Kelihatan nggak ya? Oke, nah biasanya dia digunakan untuk naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita sol. Oke. Nah, untuk menambah kesan yang lebih dramatik gitu ya, kita bisa. Nah, di fasol kalau istilahnya kalau di gitar tuh kayak di slur ya. Oke. Nah, kalau ada pitch bend kita bisa fa-nya naik ke atas. Nah, ini perbedaannya ya. Oke. Nah, biasanya di macam-macam scene ada dia nyatu, ini kayak nyatu dia. Nah, ini namanya monolith ya. Jadi kita cuma bisa pencet satu doang. Tuh. Jadi kalau kita pencet pindah nada, dia ada suara kayak atau dia kayak narik ke atas. Kalau kita pakai fasol, oke. Nah, suaranya itu kayak ada fa-nya dulu. Jadi dari sol dia narik ke fa. Dari fa dia narik ke sol. Nah. Tapi kalau kita pakai pitch bend, suaranya tuh bisa. Nah, jadi dia tuh melewati beberapa frekuensi. Gitu ya. Nah, jadi terserah kita mau menciptakan efek yang bagaimana. Kalau mau langsung, oke. Kalau pakai fa,
Tapi kalau pakai pitch bend, nah coba kalian komen, kalian lebih suka yang mana ya? Yang langsung lewatin satu nada dulu, atau pakai pitch bend? Nah, keuntungan lagi kalau pakai pitch bend, kita bisa balikin. Tuh. Nah, bisa dibalikin ya. Nah, bisa juga. Ah. Pitch bend juga kita bisa, selain bedanya satu whole tone, bisa setengah whole tone. Biasanya setengah whole tone tuh kalau kita ke re, terus nah jadi kayak ada semi-semi bluesnya. Nah jadi semi blues ya, karena kita naiknya ke setengah. Uh. Nah, biasa juga pitch bend bisa ngasih efek. Jadi kalau misalnya kita running terus kita mau agak pelan, misalnya ini. Nah, kita di sini mau agak berhenti dikit. Nah, bisa gitu ya. Kita bisa berhenti di bagian satu nada, baru balik lagi lanjutin pitch bend. Nah, sekarang tangan nada yang cocok untuk pitch bend. Tangan nada yang cocok untuk pitch bend itu biasanya tangan nada pentatonik. Oke. Terus tambah S-nya dikit. Tambah gis-nya dikit. Ya. Nah, kalau di gospel, pitch bend-nya itu kita bisa tambahin C. Jadi namanya gospel scale ya. Jadi gospel scale itu do re mi sol la si. Woo. Nah, oke, jadi sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah ya. Nah, lalu sebelahnya juga ada modulation. Nah, biasanya ini pitch bend-nya ada yang dua begini, ada dia cuma satu doang. Bentuknya itu kayak ini ya, persneling gigi mobil ya. Bisa atas bawah, kiri kanan gitu. Oke, nah ini modulation ini gunanya dia biasa untuk bikin getar. Jadi misalnya ini sol. Ya, kayak suara kue putu ya. Jangan-jangan tukang kue putu itu jago-jago main synthesizer ya. Soalnya suara itu tuh, putu-putu. Kayak semua yang main synthesizer cocok jualan kue putu ya. Nah, jadi kalian bisa naikin. Tapi ini harus hati-hati. Kalau ini kan nadanya lurus, tapi kalau ada modulation ini tuh dia ada kayak getarannya gitu ya, vibranya. Ada getarannya dia. Ada getarannya ya. Nah,
Nah, ini biasa pitch bend juga selain dipakai buat ini, dia bisa dipakai untuk suara-suara gitar misalnya. Suara gitar, coba misalnya ya. Oke, PRS. Ya. Cuma saya nggak terlalu jago nih main gitar nih. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Kalian bisa coba-coba gitu. Nah, satu lagi kalau kegunaan pitch bend itu kalian bisa pakai buat suara sinte. Terus kalian kayak mau wow wow, nah kayak gitu tuh. Ntar saya cari dulu suaranya ya. Oke, jadi saya nggak ketemu. Dia biasanya ada sintenya, cuma saya harus cari dulu. Nah, saya kasih contohnya di ini aja dia, di EP ya, elektron piano. Jadi kalau kita misalnya bikin chord, misalnya saya bikin drumnya dulu ya, supaya dapat ininya nih. ...90... 85 deh. Oke, 85 ini kita bikin layback. Udah gila, ngeri banget ya. Layback itu berarti full. Oke, kita mau dianya lebih R&B ya. Neo soul, mantap. Oke, kita bikin dulu bassnya bentar, sedikit. Oke, sip. Oke, ini di sini drumnya kita bikin dia follow the bass. Oke, ini yang tadi. Oke, kita akan bikin itu ya. Oh, saya kelebihan. Sorry. Oke. Ini bisa. Lebih. Ya. Tunggu. Sorry banget ya. Yeah. Suaranya tuh lebih ketar-ketar ya. Nah, kalian bisa jadi kayak ada ya ada pitch bendnya gitu ya. Oke, ini bassnya saya naikin setengah biar enak.
Saya rekam deh ya. Oke, kita udah rekam. Yang ini kita main sinte-sintenya ya. Nah, jadi kalian bisa juga latihan-latihan seperti ini untuk menambah apa, kalian main solo-solo gitu ya. Tadi oh, ini kenapa direkam ya? Sorry. Saya tahu pasti udah enak kalian. Yeah. Yeah. Yahoo! Ah. Oke, nah ini bisa lebih enak lagi nih kalau kita tambahin bel ya. Jadi saya sedikit ngasih, padahal saya cuma mau ngasih tahu sinte doang, kenapa jadi kenapa jadi tambah-tambahin begini ya? Loh. Tuh. Logiknya hilang. Nah, oke. Nah, kita rekam belnya ya. Woo! Yes. Yeah. Nah, enak banget ya. Jadi kalian ngejam-ngejam tuh. Nah, kalau mau, ntar kalian udah bikin begini. Tuh kan, ini kalian copy misalnya. Nah, tapi pas di sini udah naik nih ceritanya nih. Nah, naik gede. Ntar kalian naikin lagi gitu loh. Jadi misalnya yang pertama itu cheese, ntar naikin setengah gitu. Kenapa rekam? Ya pokoknya kira-kira kayak gitu ya guys ya. Kalian
Untuk bermain sinte itu sebenarnya nggak susah ya, nggak susah-susah amat. Kalian tinggal pelajarin naik atau turun. Oh ya, satu lagi kalau turun ya. Kalau turun itu sebenarnya bukan turun, naik juga, tapi dari bawah. Jadi misalnya kita di D nih. Sorry, di E lah misalnya ya. Nah, kita turun dulu begini. Habis turun. Nah, dilepas gitu. Jadi nggak langsung ke Re-nya, tapi nah, kayak gitu ya. Tapi kalian harus perhatikan kalau misalnya main di C deh. Kalau kalian bikin C, terus kalian turun begini, nah jatuhnya tuh kayak ada bass-nya. Kalau kalian lagi main C mayor, terus ada bass-nya itu kurang enak gitu. Itu harus hati-hati ya. Jadi harus kayak setengah. Nah itu masih mending gitu. Tapi dia lebih mending kalau dia dari jaraknya whole tone. Jadi kita misalnya ke Re. Nah, kalau dia Re, dia lebih enak karena dia dari Do ke Re ya. Jadi tahan dulu. Tuh. Kalau Mi sama Re oke. Si sama La oke. Tapi kalau Sol, dia kan dari F kurang oke. Kalau C dia jadinya dari bass kurang oke. Jadi gitu guys, kira-kira untuk lesson ini ya, pitch bend. Semoga ini membantu kalian dalam membuat pitch bend. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat latihan belajar dan tetap sehat selalu ya. Stay Jason Gospel, God bless. Oke guys, jadi thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen video ini ada di bawah ya. Dan buat kalian yang belum subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Dan lihat video lain untuk membantu perkembangan musik kalian juga. Buat yang ingin kaos keren ini, kalian bisa langsung cek Tokopedia Stay Jason Gospel. Dan yang ingin gabung di coloverb.id atau lesson online piano saya, kalian bisa langsung klik link di sini. Sampai jumpa di next video. Stay Jason Gospel. God bless.